ready to study with me? Semua sudah siap buat belajar bareng sama saya? If you are ready, please do not forget to tap your screen and also share this live streaming to your friends. Kalau sudah siap, jangan lupa buat tap layarnya dan kemudian share live ini ke teman-teman yang lainnya. Here we go to the questions number one. The questions number one is, apakah selalu? For example, we want to say, apakah kamu selalu berbicara bahasa Inggris? Nah, kalau kita bertanya apakah kamu selalu berbicara, maka kata kerjanya di sini pakai verb berapa, teman-teman? Ada yang tahu nggak kira-kira di sini kita pakai verb berapa? Do we have to use a verb 1, verb 2, verb 3, or verb ing? Ayo di sini kita pakai speak, spoke, spoken, atau speaking. Yeah, what is the correct answer to the questions number one? Yes, the verb is the verb one. Kata kerjanya adalah verb satu yaitu speak. Nah, sebelum subjek di sini pakai apa, Mr. Jess? Apakah kamu selalu berbicara bahasa Inggris? Do you always speak English or are you always speak English? Yang benar yang mana nomor satu? Apakah do you atau are you? Coba. Do you always speak or are you always speak? Yang benar yang mana teman-teman? Yang tahu boleh coba tulis di kolom komentar ya. Apakah do you always speak or are you always speak? Ya, jawaban yang benar adalah apa? Ya, jawabannya adalah do you always speak? Ya, jadi teman-teman di sini bisa pakai do ya atau does. Okay, do or does, and then the verb is the verb 1. It is number one. Now here we go to the questions number 2. The questions number 2, we want to say apakah nominal. Nominal itu maksudnya gimana, Mr. Jess? Nominal itu maksudnya yang tidak ada kata kerja. Kalau nggak ada kata kerja berarti pakai apa? Pakainya adalah adjective, noun, atau adverb. Ya, kita pakai adjective, noun, atau adverb. Oke, sebelum subjek di sini pakai apa, Mr. Jess? Misalkan gitu ya. Apakah kamu bahagia? Do you happy or are you happy? Ada yang tahu nggak kalau kita bertanya, apakah kamu bahagia? Do you happy or are you happy? Jawabannya kira-kira yang benar yang mana, teman-teman? Do you happy or are you happy? Ya, yang benar yang mana? Ya, jawaban yang benar adalah are you happy? Ya, jadi di sini teman-teman bisa pakai am, is, ataupun are untuk membuat contoh kalimat nominal. Are you happy? Apakah kamu bahagia? It is number 2. Now, here we go to the following questions. It is number 3. Sebelum ke nomor 3, tap dulu layarnya sampai 3.000 likes. Kalau sudah sampai 3.000 likes, kita baru jawab nomor 3. Silakan tap layarnya dan share ke teman-teman yang lainnya. Apakah kamu sedang berbicara bahasa Inggris? Mr. Jess, if we want to say apakah sedang, what verb do we have to use? Kata kerjanya pakai verb berapa, teman-teman, kalau kita mau ngomong apakah sedang?
Ada yang tahu nggak kira-kira di sini pakai verb berapa? Do we have to use the verb one, verb two, verb three, or verb ing? Ya, pakai kata kerja verb ing. Kalau kalian mau bertanya apakah sedang? Apakah kamu sedang berbicara bahasa Inggris? Do you speaking English? Or are you speaking English? Yang benar yang mana nomor 3? Do you speaking English or are you speaking English? So, what is the correct answer to the questions number 3, Mr. Jess? Nomor 3 yang benar yang mana? Do you speaking English or are you speaking English? Ada yang bilang do you, ada yang bilang are you. So, what is the correct answer, Mr. Jess, to the questions number 3? Ya, jawabannya adalah are you speaking English? Apakah kamu sedang berbicara bahasa Inggris? Ya, kalau kalian bertanya dengan kata apakah sedang, jawabannya adalah are you speaking English? Apakah kamu sedang berbicara bahasa Inggris? It is number 3. Now, here we go to the following questions. It is number 4. Sebelum ke nomor 4, ayo tap-tap dulu layarnya sampai 4.000 likes. Kalau sudah sampai 4.000 likes, kita baru jawab nomor 4. The questions number 4 is, apakah kamu sudah? Apakah kamu sudah makan? Coba kalau kita bertanya apakah kamu sudah makan? Maka kata kerjanya pakai verb berapa, Mr. Jess? What verb do we have to use? Do we have to use the verb 1, verb 2, verb 3, or verb ing? Kalau kita mau ngomong apakah kamu sudah makan, maka kata kerjanya pakai verb berapa, Mr. Jess? Ya, kita bisa pakai verb 3. Eat, ate, eaten. Terus sebelum subjek pakai apa, Mr. Jess? Misalkan, apakah kamu sudah makan? Do you eaten? Are you eaten? Have you eaten? Or did you eaten? So, what is the correct answer to the questions number 4? Do you eaten? Are you eaten? Have you eaten? Or did you eaten? So, what is the correct answer to the questions number 4? Nomor 4 yang benar yang mana, Mr. Jess? Yes, the correct answer is have you eaten? Apakah kamu sudah makan? Itu kalau kalian bertanya apakah sudah. Thank you, Bledos, for giving me rose. Makasih mawarnya. Now, here we go to the following questions. It is number 5. Sebelum ke nomor 5, ayo tap-tap dulu layarnya sampai dengan 8.000 likes. Kalau sudah sampai 8.000 likes, kita jawab nomor 5. Apakah kemarin kamu belajar bahasa Inggris? Coba kalau kita bertanya dengan kata apakah kemarin, maka di sini kita pakai apa, teman-teman? Apakah kemarin kamu belajar bahasa Inggris? Ya, di sini kira-kira pakai apa, Mr. Jess? Ya, di sini teman-teman bisa pakai did. Oke. Nah, kata kerjanya kira-kira pakai verb berapa? Apakah verb 1 atau verb 2? Ayo, coba pakai verb 1 atau verb 2, Mr. Jess. Did you study or did you studied? Do we have to use the verb 1 or verb 2? Kalau kita bertanya dengan kata apakah tapi lampau. Ya, kata kerjanya adalah pakai verb 1. Did you study English yesterday?
Apakah kamu belajar bahasa Inggris kemarin? It is number 5. Now, here we go to the questions number 6. Sebelum ke nomor 6, ayo tap-tap dulu layarnya sampai dengan 8.000 likes. Kalau sudah 8.000 likes, kita jawab nomor 6. Apakah kamu akan berbicara bahasa Inggris? Apakah kamu akan belajar bahasa Inggris? Ayo, coba kalau kita bertanya dengan kata apakah akan, maka di sini kita pakai apa, Mr. Jess? Oke, ada yang tahu nggak kalau kita bertanya dengan kata apakah akan gitu ya, maka di sini pakai apa coba? Oke, apakah kamu akan berbicara bahasa Inggris? Ya, jawabannya di sini adalah will you. Nah, setelah will you, kata kerjanya adalah pakai verb 1. Will you speak English? Oke, soal terakhir. Apakah di? Ya, sebelum ke nomor 7, tap-tap layarnya sampai 10.000 likes. Kalau sudah sampai 10.000 likes, kita baru jawab nomor 7. Apakah di? Misalkan, apakah buku ini ditulis oleh Mr. Jess? Nah, kalau kita bertanya dengan kata apakah ditulis, apakah dimakan, diminum, dijawab, dihapus, dikerjakan, diambil, maka kata kerjanya pakai verb berapa? What verb do we have to use? Ayo kita pakai verb berapa kalau kita bertanya apakah di? Ya, kata kerjanya adalah pakai verb 3. Nah, sebelum subjek pakai apa, Mr. Jess? Do this book written by Mr. Jess? Is this book written by Mr. Jess? Has this book written by Mr. Jess? Or did this book written by Mr. Jess? Di sini pakai apa, Mr. Jess? Ya, di sini teman-teman silakan bisa pakai to be. Am, is, are, was, were. Ya, itu cara teman-teman bertanya dengan kata apakah. Okay, are you ready to answer the questions number 1? Sudah siap semuanya buat jawab soal nomor 1? Kalau sudah siap, tap-tap layarnya sampai 15.000 likes. Dan juga share live ini ke teman-teman yang lainnya ya. Tap-tap layarnya dulu sampai 15.000 likes sebelum jawab nomor 1. Apakah Lisa sedang bekerja saat ini? So, Mr. Jess, what is the correct answer to the questions number 1? If we want to say, apakah Lisa sedang bekerja saat ini? Ya, di situ kita belajar bertanya dengan kata apakah Lisa. Ya, kalau apakah Lisa, ya berarti kemungkinannya antara does Lisa atau is Lisa coba. Yang benar yang mana, Mr. Jess? Does Lisa or is Lisa? Bedanya apa sih antara does sama is? Teman-teman ada yang tahu nggak apa perbedaan does sama is? Kalau ada yang tahu boleh coba tulis di kolom komentar. Does Lisa or is Lisa? So, what is the difference, Mr. Jess, between does and is? The difference between does and is, it's actually very simple. Does, it is using verb 1, and then is, it is using verb ing. Does pakai verb 1, is pakai verb ing. Di situ ada working, verb ing, maka jawabannya adalah is Lisa working right now? Apakah Lisa sedang bekerja saat ini? Sebelum ke nomor 2, tap-tap layarnya sampai 15.000 likes. Teman-teman yang belum follow akun Kampung Inggris WE, kalau kalian suka belajar di sini, silahkan follow terlebih dahulu ya. Dan minta tolong tap-tap layarnya serta share ke teman-teman yang lainnya.
Silakan teman-teman ya, tap-tap layarnya dan kemudian share ke teman-teman yang lainnya. Apakah gurumu sering datang terlambat? Does your teacher often come late? Has your teacher? Do your teacher? Is your teacher? So, what is the correct answer, Mr. Jess, to the questions number 2? Apakah gurumu sering datang terlambat? So, what is the correct answer? Ada yang bilang, does your teacher? Ada yang bilang, do your teacher? Yang benar yang mana, Mr. Jess? Does atau do? Ada yang bilang katanya pakai does. Ada yang bilang katanya pakai do. Jadi yang benar yang mana, teman-teman? So, what is the correct answer to the questions number 2? Is it does your teacher or do your teacher? So, what is the correct answer to the questions number 2? Is it does or do? Teman-teman ada yang tahu nggak apa perbedaan does sama do? Coba ada yang tahu nggak apa bedanya does sama do? Coba. Kalau ada yang tahu perbedaannya, silakan coba tulis di kolom komentar. Bedanya di mana, Mr. Jess, antara does sama do? Kalau ada yang tahu, silakan teman-teman boleh coba tulis di kolom komentar. Ya, bedanya di mana? Oke, bedanya adalah di mana kalau kalian pakai does gitu ya, maka subjeknya nanti tunggal. Your teacher. Sementara kalau kalian pakai do itu subjeknya jamak. Your teachers. Oke, does your teacher do your teachers? Jadi jawaban yang benar yang mana? Ya, yang benar adalah yang A. Does your teacher often come late? Ayo tap-tap layarnya sampai 20.000 likes. Kalau sudah 20.000 likes, kita jawab nomor 3. Apakah kamu merasa bahagia? So, what is the correct answer, Mr. Jess, to the questions number 3? If we want to say, apakah kamu merasa bahagia? Are you feel happy? Do you feel happy? Have you feel happy? Or did you feel happy? Ada yang jawab are you, ada yang jawab do you. Yang benar yang mana, Mr. Jess? Yang are you atau yang do you? Coba. Ada yang tahu kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Are you or do you? Are you feel happy? Or do you feel happy? So, what is the correct answer to the questions number 3? Nomor 3 yang benar yang mana, teman-teman? Ada yang bilang are you? Ada yang bilang do you? Ya, bedanya apa sih antara are you sama do you? Coba deh Mr. Jess tanya dulu. Emang bedanya apa antara are you sama do you? Kan sama-sama artinya apakah kamu? Ada yang bisa jelasin bedanya di mana antara are you sama do you? Padahal sama-sama artinya adalah apakah kamu? Ayo bedanya di mana antara are you sama do you? Sama-sama artinya apakah kamu? Oke, I know sir. Kalau saya harus pakai do you ada verb 1. Kalau are you harus ada verb ing atau boleh kata sifat. Kalau are boleh diikuti verb ing atau kata sifat. Kalau do harus verb 1. Maka jawabannya yang benar yang mana, teman-teman? So, what is the correct answer to the questions number 3? Ya, di situ ada feel. Feel adalah verb 1. Maka jawabannya, do you feel happy? Apakah kamu merasa bahagia? It is number 3.
Now, here we go to the following questions. It is number 4. Sebelum ke nomor 4, tap-tap dulu layarnya sampai 20.000 likes. Kalau sudah sampai 20.000 likes, kita jawab nomor 4. The questions number 4 is, apakah Soekarno seorang presiden di tahun 1945? Ya, di sini kita belajar bertanya apakah, tapi konteksnya lampau 1945. Kalau lampau berarti pakai apa, Mr. Jess? Bisa pakai did, bisa pakai was. Nah, teman-teman lihat. Di sini kira-kira yang tepat pakai apa? Did Soekarno a president in 1945 or was Sukarno a president in 1945? So, what is the correct answer to the questions? Number 4. Nomor 4 yang benar yang mana, teman-teman? Yang did atau yang was? Emang bedanya di mana, Mr. Jess, antara did sama was? Teman-teman ada yang tahu bedanya did sama was itu di mana? If you want to use did, harus ada verb 1. Kalau was, boleh pakai adjective, noun, atau adverb. Ya, a president berarti noun, maka jawabannya adalah was Soekarno a president in 1945. Apakah Soekarno seorang presiden di tahun 1945? Gimana teman-teman? Udah lumayan paham belum? Kalau udah lumayan paham, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Tapi sebelum lanjut, Mr. Jess minta tolong teman-teman tap-tap dulu layarnya dan kemudian share live ini ke teman-teman yang lainnya. Here we go to the following questions. It is number 5. Yang belum follow dulu ya. Kalau kalian suka belajar di sini, silahkan follow dulu akun Kampung Inggris WE. Apakah kamu sudah pernah ke Bali? So, Mr. Jess, what is the correct answer to the questions number 5? If we want to say, apakah kamu sudah pernah ke Bali? Ada yang jawab did you? Ada yang jawab have you? So, what is the correct answer, Mr. Jess? Did you ever been to Bali? Or have you ever been to Bali? Ada yang bilang did, ada yang bilang have. Jadi yang benar yang mana, teman-teman? So, what is the correct answer between A and C? Bedanya di mana sih, Mr. Jess, antara did sama have? Did itu pakai verb 1, have itu pakai verb 3. Ya, been adalah verb 3, maka jawabannya have you ever been to Bali? Apakah kamu sudah pernah ke Bali? Ayo terus tap-tap layarnya dan kemudian share live ini ke teman-teman yang lain. Ya, ayo tap-tap layarnya dan kemudian share live ini ke teman-teman yang lainnya. Apakah semalam kamu di office? So, what is the correct answer, Mr. Jess? To the questions number 6, apakah semalam kamu di office? Did you at office last night? Were you at office last night? Have you at office last night? Or had you at office last night? Ya, di sini kita belajar bertanya dengan kata apakah semalam. Ada yang jawab did, ada yang jawab were. Yang benar yang mana, Mr. Jess? Did you atau were you? Ada yang bilang did you. Ada yang bilang were you. Yang benar yang mana, Mr. Jess? Did you atau were you? Ada yang bilang did you dan ada yang bilang were you. Kenapa kalian pilih did dan kenapa kalian pilih were? Ada yang bisa kasih alasan nggak?
Oke, itu ya. Perbedaannya apa, Mr. Jess? Antara did sama were. Padahal sama-sama di sini kita mau bertanya dengan kata apakah. Oke, apakah dan lampau ya. Did buat lampau, were juga buat lampau. Bedanya di mana? Kalau did harus ada verb satu. Kalau were boleh pakai adjective, noun, or adverb. Oke, jadi yang benar yang mana, Mr. Jess? Did you or were you? Ya, di sini nggak ada verb satunya. Adanya at office, berarti adverb. Maka jawabannya, were you at office last night? Apakah kamu semalam di office? Sebelum ke nomor 7, tap-tap dulu layarnya sampai 25.000 likes. Kalau sudah 25.000 likes, kita baru jawab nomor 7. The questions number 7 is, apakah mereka sedang menunggumu? So, what is the correct answer, Mr. Jess? Apakah mereka sedang menunggumu? Ya, di sini kita belajar bertanya dengan kata apakah mereka sedang. Ada yang bilang do they dan ada yang bilang are they. So, what is the correct answer, Mr. Jess, between do they and are they? Do they waiting for you? Are they waiting for you? So, what is the correct answer between do they and are they? Yang benar yang mana, teman-teman? Do harus pakai verb 1, are harus pakai verb ing. Jadi yang benar yang mana? Yang benar adalah are they waiting for you. It is number 7. Ayo tap-tap dulu layarnya sampai dengan 25.000 likes. Kalau likes-nya sudah sampai 25.000, kita baru jawab nomor 8. Apakah Mahfud MD akan menjadi seorang presiden? Ya, di situ ada kata akan. Mr. Jess mau tanya, apa bahasa Inggrisnya akan? Teman-teman ada yang tahu nggak apa bahasa Inggrisnya akan? Yang tahu bahasa Inggrisnya akan, coba teman-teman tulis di kolom komentar ya. Akan itu bahasa Inggrisnya apa, Mr. Jess? Yang tahu bahasa Inggrisnya akan, silakan coba tulis di kolom komentar ya. Akan itu bahasa Inggrisnya apa, Sir? Ada yang bilang will, benar. Will artinya akan, tapi selain will ada apa lagi, Mr. Jess, yang sama-sama artinya adalah akan? Will benar artinya akan, cuman selain will, kalian bisa pakai apa lagi coba? Yang sama-sama artinya adalah akan. Oke, selain will, kalian bisa pakai be going to. Will artinya akan, be going to juga artinya adalah akan. Di soal itu sudah ada kata going to. Kita nggak perlu lagi will. Gitu ya. Oke, kita nggak perlu lagi will. Will ini salah, B ini salah. Jawabannya tinggal sisa 2. Apakah yang C atau yang D? Yang benar yang mana, Mr. Jess? Ya, setelah will, setelah be going to itu harus verb asli, nggak boleh ada imbuhan S. Jadi yang benar adalah yang C. Will, is Mahfud MD going to be a president? Now, here we go to the questions number 9. Sebelum ke nomor 9, ayo tap-tap layarnya dulu dan share live ini ke teman-teman yang lainnya. Apakah soal ini ditulis oleh Mr. Jess? Thank you, Sulaiman, for giving me rose. Siapa tuh Sulaiman atau siapa tuh? Apakah soal ini ditulis oleh Mr. Jess? Ya, coba ya. Di sini kita belajar bertanya dengan kata ditulis.
Ya, teman-teman melihat di situ ada kata ditulis. Kalau ada kata di, pasti bentuknya nanti ya jadinya adalah pasif. Yang kita pakai adalah to be dan kemudian pakai kata kerja bentuk ketiga. Kira-kira jawabannya yang benar yang mana, Mr. Jess? Apakah be written, is written, writing, or written? Number 9, what is the correct answer? Apakah soal ini ditulis? Ditulis, dimakan, dijawab, pasti melibatkan to be. Dan kemudian kata kerjanya adalah verb 3. Jadi yang benar yang mana? Is these questions be written? Is written, writing, or written? So, what is the correct answer, Mr. Jess? Ya, teman-teman melihat to be di sini bisa apa aja, Mr. Jess? Bisa am, bisa is, bisa are. To be bisa pakai am, bisa pakai is, bisa pakai are. Jadi jawaban yang benar yang mana, Mr. Jess? Ya, di soal itu sudah ada kata is. Maka yang perlu kita cari hanyalah verb 3 saja. Is these questions written by Mr. Jess? Apakah soal ini ditulis oleh Mr. Jess? Oke, kalau teman-teman yang sudah punya bukunya, coba buka halaman 112. Ya, yang udah punya bukunya, buka halaman 112. Di situ ada cara bertanya dengan kata apakah